Ayahku adalah dewa perang. Bab 359. Guan Qianjun juga memukul dengan tenang. Itu tinju Pojun. Tinju Palu Meriam menggunakan kekuatan yang cukup, namun tinju Pojun hanya menggunakan sekitar 60%. Ledakan. Dua tinju kuat saling bertabrakan. Tiba-tiba, gelombang kejut yang dahsyat meletus. Lampu gantung di langit-langit, AC di sudut, berbagai dekorasi di lemari dan meja, botol dan gelas wine di meja kopi. Bahkan penutup dindingnya. Semuanya hancur berkeping-keping. Guan Qianjun tiba-tiba mundur 3 langkah, wajahnya menjadi pucat. Ya, Liu Huangcui tiba-tiba terbang mundur, boom. Dia memecahkan jendela dan melemparkannya dengan keras keluar. Tidak lama kemudian, terjadi ledakan di luar. Guan Qianjun berjalan ke jendela yang pecah dan melihat ke bawah. Cek, ini tidak terlalu tinggi, hanya 3 lantai, dan ada rumput di luarnya. Sebagai seorang master, Liu Huangcui tidak akan jatuh hingga mati. Namun, dia terlihat sangat malu. Dia terbaring di atas rumput dan bahkan tenggelam jauh ke dalamnya, membuat lubang di rumput tersebut. Tangan kiri ke depan, lurus. Tekuk tangan kanan Anda dan letakkan di pinggang Anda. Kedua kakinya yang tebal terbentang seperti kuda. Ia hanya menempel di rumput dan tidak bergerak. Tampaknya, ini seperti pingsan. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, saya pikir dia sangat kuat, tapi dia hanya sia-sia. Aku berbalik dan ingin keluar, tapi tiba-tiba. Sepertinya aku mendengar suara yang familiar. Suara ini. Itu juga terlihat sangat menyedihkan, hampir seperti hantu perempuan yang mengaum. Guan Qianjun menoleh dan melihat ke arah kamar mandi tidak jauh dari sana. Pintu kamar mandi tidak menghadap ke ruang tamu, jadi pukulan dahsyat dari kedua belah pihak barusan menghancurkan area sekitarnya, namun tidak berdampak pada pintu. Terlebih lagi, mungkin karena pengeras suara masih keras, orang-orang di dalam tidak mendengar apapun yang terjadi di luar. Guan Qianjun berjalan ke pintu kamar mandi dengan tangan di belakang punggung. Dia memiringkan telinganya dan mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Aku langsung mengenali suara itu. Pan Xiaxia. Hah. Saat ini, di kamar mandi, 2 orang mesum dan preman tidak sabar untuk menelanjangi Pan Xiaxia. Bingung dengan seks, dia tidak bisa mendengar apapun yang terjadi di luar. Saat itu, mereka mendengar ketukan di pintu. Saya juga mendengar suara santai dan puas masuk, halo. Apakah saya nyaman untuk masuk? Kedua orang itu membeku. Mereka mendengar bahwa suara itu sama sekali bukan siapa-siapa di dalam kotak itu. Rasanya aneh. Ya, Pan Xiaxia, yang benar-benar putus asa dan hanya bisa memeluk dirinya sendiri erat-erat, tiba-tiba mendengarnya karena dia terus berteriak karena nalurinya. Suara siapa ini? Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Guan Qianjun. Guan Qianjun. Dia tiba-tiba berteriak, Tuan Guan. Tuan Guan, bantu saya. Tiba-tiba, harapan muncul dalam diri pria yang putus asa itu. Di luar, suara seperti monster itu terdengar lagi. Sepertinya salah satu temanku meminta bantuan. Betapapun nyamannya, aku akan masuk. Kemudian, panel pintu yang bengkok dibuka. Guan Qianjun masuk dengan anggun. Lalu dia mengerutkan kening, sangat tidak senang. Ngomong-ngomong, apakah ini distorsi sifat manusia atau hilangnya moral? Kamu bisa melakukan hal yang begitu hina dan tidak tahu malu, dan 2 pria dewasa ada di kamar mandi. Apa yang kamu lakukan jika kamu berkomplot melawan wanita cantik? Pan Xiaxia, kemarilah. Dia mengangkat jarinya ke arah Pan Xiaxia. Pan Xiaxia menangis saat dia tersandung ke arah Guan Qianjun. Dia juga berteriak, saya baru saja menelepon Anda, dan saya terus menelepon Anda. Dan Anda tidak menjawab telepon. Saya pikir Anda tidak akan datang untuk menyelamatkan saya, tetapi Anda tetap datang. Guan Qianjun, kalahkan mereka sampai mati. Tiba-tiba, Wang Mingguan dan Zhuo Guangyang meraih lengan Pan Xiaxia secara bersamaan dan menariknya kembali. Keduanya menatap Guan Qianjun dengan dingin. Seseorang bertanya, Nak, siapa kamu? Tahukah kamu di mana tempat ini? Kamu sedang mencari kematian. Yang lain berkata, saya memiliki begitu banyak master di luar, jadi Anda tidak takut dipukuli hingga babak belur saat Anda masuk. Guan Qianjun tersenyum, pertama, orang-orang di luar itu hanya akan dipukuli menjadi daging olehku. Kedua, kamu harus segera melepaskan Pan Xiaxia, jika tidak kalian berdua hanya akan diubah menjadi daging. Dengan segala hormat, kalian berdua sama sampahnya dengan orang-orang di luar. Zhuo Guangyang dan Wang Mingguan tertawa. Mereka sama sekali tidak percaya.
Tentu saja mereka tidak akan mempercayainya. Di luar, itulah sebagian besar elit sekte Huangjia Pao Cui. Tidak peduli seberapa mampunya anak ini. Biarpun dia adalah dewa, tidak mungkin mengalahkan begitu banyak tuan dan orang kuat. Wang Mingkuan menggelengkan kepalanya, saya pikir Anda menyelinap masuk secara diam-diam. Orang-orang di luar belum mengetahuinya. Zuo Guangyang juga mencibir, nak, apakah kamu tidak takut menyombongkan diri dan meledakkan perutmu? Tapi kamu cukup mampu. Kamu bisa menyelinap masuk bahkan ketika lusinan orang berada di luar. Tetapi, selama aku berteriak, mereka akan menghajarmu sampai tidak ada satupun tulang di tubuhmu yang utuh. Guan Qianjun sudah tidak sabar. Dia segera bergegas. Dia mengulurkan tangannya secepat kilat. Dia mencengkeram leher Zuo Guangyang dan Wang Mingkuan. Dia mencubit mereka begitu keras hingga mereka menjerit kesakitan. Tanpa sadar, dia melepaskan Pan Xiaxia. Dia segera mengangkat tangannya dan menamparkan tangan Guan Qianjun yang mencengkeram lehernya. Kedua pria itu malah berteriak minta tolong. Guan Qianjun mencibir, dan dengan jentikan tangannya, dia membantingnya ke pintu. Kemudian, dia menarik Pan Xiaxia yang terbaring di tanah. Cantik, kamu baik-baik saja. Meskipun Pan Xiaxia dulunya tidak menyukai Guan Qianjun, tapi sekarang, hal ini tidak lagi terjadi. Melihat dia datang berarti melihat penyelamat agung. Dia tiba-tiba melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, memeluk lehernya erat-erat, dan menangis, untungnya kamu tiba tepat waktu, kalau tidak aku akan dikutuk, kedua bajingan ini sebenarnya. Beri aku itu pada saat yang sama. Ini bukan manusia, ini binatang, ini binatang. Saat dia mengatakan ini, kedua kakinya yang panjang hampir terjepit di pinggang Guan Qianjun. Lao Guan juga seorang laki-laki, dan dia adalah laki-laki berdarah murni dan normal. Tentu saja aku tidak tahan dengan sentuhan gadis cantik ini. Dia dengan cepat menariknya pergi. Oke, tidak apa-apa sekarang. Seorang gadis besar, memelukku seperti ini dan tidak melepaskannya. Kamu tidak malu, aku juga. Pan Xiaxia berdiri di sana dengan linglung. Saya berpikir, mereka semua laki-laki, mengapa mereka begitu berbeda? Dan kali ini, dua bajingan super mesum di pintu sudah berputar, seperti Liu Paochui sebelumnya, merangkak keluar seperti anjing. Sambil merangkak kembali, mereka berteriak, meminta Liu Huangcui segera menyelamatkan mereka dan membunuh anak itu di kamar mandi. Bahkan, Zuo Guangyang juga berbalik dan berteriak dengan keras, nak, jika kamu memiliki kemampuan, diamlah di sana dan jangan bergerak. Tunggu sampai aku memanggil pemilik sekte Huangjia Paochui, dia pasti akan melakukannya. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping hanya dengan beberapa kepalan tangan. Dihancurkan menjadi saus tomat. Berikutnya, keduanya tercengang. Bab 360. Mereka melihatnya. Di dalam kotak besar itu, ada banyak orang berlumuran darah tergeletak di mana-mana. Ada yang begitu kesakitan hingga pingsan, dan ada pula yang meratap dengan suara pelan, bahkan tidak punya kekuatan untuk berteriak. Liu Paochui juga duduk terpuruk, dengan ekspresi kusam di wajahnya, menggumamkan sesuatu seperti orang gila. Ini, apa yang sedang terjadi? Apakah sekelompok besar tuan musuh telah tiba? Kemudian, Guan Qianjun keluar dan menendang pantat mereka masing-masing, menyebabkan mereka terbang keluar. Dia menabrak dinding dan terjatuh lagi, membuatnya menjerit kesakitan. Guan Qianjun menyilangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, berteriak. Panggil lebih banyak ahli. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar dapat memanggil seseorang yang dapat menangani saya. Seorang master kesepian. Saya benar-benar berharap beberapa orang bisa bertarung dengan baik dengan saya. Guan Qianjun mengatakan ini, dan dia benar-benar berpikir demikian di dalam hatinya. Tidak sinis sama sekali. Dia sekarang kembali ke kota, dan meskipun dia cukup bahagia membesarkan putrinya, dia masih memikirkan tahun-tahun penuh badai di medan perang dari waktu ke waktu. Sesekali dia bisa menemukan beberapa orang yang tidak bisa mengalahkannya, tapi hampir tidak bisa melawannya dan memberinya pertarungan yang bagus. Sejak saya kembali ke kota Yunhai, saya sudah lama tidak merasa sebahagia ini. Terutama setelah dia pergi ke kota Lanshan untuk mencari Millennium Ginseng dan memakannya, yang menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan tingkat kesuksesannya yang ke-67, dia bahkan berharap akan ada beberapa orang yang terampil dan kuat yang bisa memberinya pertarungan yang bagus. Giok tidak dipotong, bukan perangkat. Jika seseorang tidak berlatih, dia tidak akan berguna. Ibarat perahu yang melawan arus. Wang Mingkuan berteriak, kamu sangat bangga. Jangan melihatnya. Kamu mengalahkan wakil pemimpin sekte Liu Paochui. Saudaranya.
Penguasa Sekte Huangjia Pao Cui. Dia 10 kali lebih kuat dari adik laki-laki ini. Dia mungkin pergi ke kamar mandi di luar. Kamu akan mati ketika dia kembali. Zuo Guangyang juga mengangguk penuh semangat, ya. Anda memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi Anda jelas bukan tandingan Tuan Liu Huangcui. Anda mungkin melihatnya pergi ke kamar mandi di luar. Jadi menyelinap masuk, kalahkan orang-orang ini, dan selamatkan Pan Xiaxia. Tidak semudah itu. Mereka berdua meninggikan suara dan berteriak serempak, Tuan Liu, cepat kembali. Ada seorang anak di sini yang terlalu merajalela. Kembalilah dan beri dia pelajaran. Berteriak, kedua pria malang itu juga menyadarinya, dan pria yang masih terjaga di sekitar mereka memandang mereka dengan mata yang rumit dan aneh. Bahkan Liu Pao Cui, yang hanya memiliki satu nafas tersisa, pun seperti ini. Namun mereka tidak banyak berpikir dan hanya berteriak sekuat tenaga. Kita perlu segera memanggil guru Liu Huangcui kembali. Jika Anda meneleponnya kembali, Anda dapat menjatuhkan anak ini. Kemudian mereka bisa mengambil napas dengan baik. Tiba-tiba, kedua pria itu berteriak panik. Guan Qianjun bergegas dengan satu langkah. Ambil satu dengan tangan kirimu. Ambil satu dengan tangan kananmu. Meraih leher mereka, mereka mengambilnya. Zuo Guangyang berteriak, jika bisa, jangan sentuh saya dulu. Tunggu sampai Tuan Liu kembali. Wang Mingkuan berteriak dengan suara serak, apakah kamu takut Tuan Liu akan kembali dan membunuhmu? Jadi kamu ingin menangkap kami sebagai sandera sehingga kamu dan Pan Xiaxia dapat melarikan diri. Tidak semudah itu. Ayo cepat pergi, jika tidak, Tuan Liu akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan menyiksamu sampai mati. Kemudian, keduanya berteriak panik. Guan Qianjun mengangkat leher mereka dan menariknya ke jendela. Mereka berdua mengira pemuda ini terlihat sangat kejam. Kita harus membuangnya. Bahkan lebih histerisnya berteriak agar dia berhenti. Mari kita tunggu sampai Tuan Liu kembali. Tampaknya Liu Huangcui adalah harapan terbesar mereka dalam hidup ini. Kemudian, kedua orang itu ditempatkan di ambang jendela oleh Guan Qianjun. Guan Qianjun menunjuk ke bawah, apakah kamu melihat siapa itu? Zuo Guangyang dan Wang Mingkuan melihat ke bawah dan tiba-tiba. Saya sangat ketakutan sehingga sebagian besar dari 3 jiwa dan 7 jiwa saya hilang. Ada seseorang tergeletak di rumput. Pria itu masih berada jauh di dalam rerumputan. Jelas sekali lubang di rumput itu dibuat olehnya. Lihat pakaian itu. Lihatlah bentuk tubuh itu. Ini benar-benar Liu Huangcui. Tapi sungguh sulit dipercaya. Zuo Guangyang berteriak, tidak mungkin. Itu bukan Tuan Liu. Wang Mingkuan juga tampak sedih, bagaimana seseorang sekuat Master Klan Liu bisa dipukuli seperti ini olehmu. Guan Qianjun menghela nafas, kalau begitu aku akan menjatuhkanmu. Kamu bisa mengeluarkannya dan melihat apakah kamu yang ingin kamu hubungi untuk berurusan denganku? Pada saat ini, seorang preman di belakang berkata dengan gemetar, Tuan Zuo, Tuan Wang, tidak perlu diragukan lagi bahwa orang yang ditabrak rumput adalah Tuan Liu Pao Cui Liu. Bahkan dia tidak bisa memblokir ini. Pukulan bos ini, dan dia menjatuhkannya dengan satu pukulan. Apa kamu tidak melihatnya? Kotak ini hancur total. Mengerikan. Tadi sungguh mengerikan. Saat dia mengatakan ini, penjahat itu mulai menangis. Meskipun dia juga seorang pria tangguh dan biasanya sering berkelahi dan membunuh, tapi setelah menyaksikan pemandangan mengerikan tadi, mau tak mau dia merasa seperti akan pingsan. Tiba-tiba, baik Zuo Guangyang maupun Wang Mingkuan yakin. Tapi Wang Mingkuan masih tidak mau. Dia berteriak, bukan hanya Master Sekte Liu, atau hanya wakil Master Sekte Liu, dia juga memiliki begitu banyak Master, seperti 4 pelindung agung, kemana perginya orang-orang ini. Kamu bilang kamu akan memberi pelajaran pada beberapa anak, tolong dapatkan mereka kembali secepatnya. Begitu dia selesai berbicara, suara meong spesial ini ditampar lagi di wajahnya. Di luar, selusin atau 20 orang tersandung masuk. Semuanya berlumuran darah, dan begitu mereka menyerbu masuk, mereka jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Mereka adalah 4 penjaga Sekte Pao Cui dan elit lainnya. Dia akhirnya berjuang untuk bangkit dari sayap lain dan ingin berlari ke sini, berharap Tuan Liu dapat membunuh Guan Qianjun. Tapi lihatlah pemandangan di depan Anda. Ketahuilah apa yang terjadi. Brengsek. Pemimpin sekte kita juga terbunuh. Mata mereka melebar. Semua orang dengan lemah menunjuk ke jendela yang pecah. Ada 2 air mata di matanya. Wang Mingkuan melihat mereka kehilangan lengan dan kaki, dan tahu apa yang terjadi. Akhirnya, baik dia maupun Zuo Guangyang kehilangan kepercayaan,
tergelincir dari ambang jendela karena cipratan air, dan jatuh ke tanah. Mereka semua memandang Guan Qianjun seolah-olah dia adalah iblis. Guan Qianjun juga berkata dengan bercanda, saya adalah anak laki-laki yang baru saja Anda sebutkan. Apa yang terjadi? Apa yang ingin Anda lakukan dengan saya? Zuo Guangyang, Wang Mingguan, ikutilah nasihat baik itu segera. Teruslah memohon belas kasihan. Komandan Guan Qianjun tertawa, memanggil Pan Xiaxia saat dia keluar dari kamar mandi, dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Pan Xiaxia memeluk dirinya erat-erat dan menceritakan kisah sebab akibat sambil menangis. Guan Qianjun tiba-tiba menyadari, sepertinya kamu sangat tidak yakin setelah kehilangan pemeran utama wanita di I'm So Rich, dan benar-benar masuk jauh ke dalam sarang harimau untuk mendapatkan pemeran utama wanita lainnya. Pan Xiaxia menunduk dan menggigit bibir bawahnya tanpa bicara. Tapi bukan itu. Tapi dia ingin menyelamatkan mukanya. Guan Qianjun berpikir sejenak dan tiba-tiba menendang Zuo Guangyang dan Wang Mingguan, menyebabkan mereka berteriak minta ampun. Guan Qianjun berkata dengan dingin, jika kamu ingin aku mengampuni nyawamu, itu tidak mudah. Hanya ada satu syarat. Tidak peduli apa yang dikatakan Pan Xiaxia, kamu harus setuju. Tidak peduli kondisi apa yang dia ajukan. Kalian semua harus setuju, aku akan mengawasi kalian. Bersambung.